Keenam pihak tersebut yaitu Saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang, Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Saudara RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara, Saudara YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HS Hulu Sungai Utara. Teman-teman media, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan kegiatan tertangkap tangan untuk perkara di Hulu Sungai Utara. Sebelum nanti Pak Deputi menyampaikan secara lengkap, kami akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Cukup kawan-kawan? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, kawan-kawan media, kita akan lanjutkan kepada Bapak Asep Guntur. Kami persilahkan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada Bapak Asep Guntur kami persilahkan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang dari sejak 2 hari yang lalu sampai pagi hari ini membersamai kami dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan kegiatan penangkapan terhadap tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025-2026. Adapun kronologis dan konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pada kesempatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan hasil kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara serta penerimaan lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, HSU, Kalimantan Selatan, tahun anggaran 2025-2026. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Jadi kegiatan pertamanya yang diamankan ada sekitar 21 orang, di mana 6 orang diantaranya kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk dimintai keterangan yang lebih intensif. Keenam pihak tersebut yaitu Saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang, Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Saudara RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara, Saudara YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HS
Hulu Sungai Utara, Saudara HEN selaku pihak lainnya, dan Saudara RR selaku pihak lainnya pula. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah secara langsung maupun melalui perantara, yaitu Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dan Saudara TAR selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri ASU serta pihak lainnya. Bahwa penerimaan uang tersebut berasal dari dugaan tindak pidana pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Permintaan tersebut disertai dengan ancaman, itu dengan modus bahwa agar laporan pengaduan atau LAPDU dari lembaga swadaya masyarakat yang masuk ke Kajari HSU terkait dinas tersebut tidak akan ditindaklanjuti proses hukumnya. Dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2025, dari permintaan tersebut APN diduga menerima aliran uang sebesar 804 juta yang terbagi dalam 2 klaster perantara, yaitu jadi ada 2 klaster penerimaannya melalui 2 perantara. Melalui perantara Saudara TAR mungkin ya. Kita lihat lagi sebentar. TAR ya. TAR yaitu penerimaan dari RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 270 juta rupiah, dan Saudara FVN selaku Direktur RSUD Hulu Sungai Utara sebesar 235 juta. Itu untuk klaster pertama ya. Klaster kedua melalui perantara Saudara ASB, yaitu penerimaan dari YND selaku Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara sejumlah 149,3 juta rupiah. Sementara itu, Saudara ASB yang merupakan perantara APN tersebut dalam periode Februari sampai dengan Desember 2025, jadi ASB ini lebih duluan ya, ada di Kejari Hulu Sungai Utara. Diduga juga menerima aliran uang dari sejumlah pihak sebesar 63,2 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan atau TUP sejumlah 257 juta tanpa surat perintah perjalanan dinas SPPD dan pemotongan dari para unit kerja atau seksi. Keterangan ini disampaikan oleh bendahara yang bersangkutan. Bahwa selanjutnya APN juga diduga mendapat penerimaan lainnya sejumlah 450 juta dengan perincian sebagai berikut. Transfer ke rekening istri APN senilai 405 juta dari Kadis PU dan Sekwan DPRD dalam periode Agustus sampai November 2025 sebesar 45 juta rupiah. Sementara itu, selain menjadi perantara APN, terhadap Saudara TAR juga diduga menerima aliran uang mencapai 1,07 miliar dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini sesuai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan bahwa pada tahun 2022 yang berasal dari mantan
Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 930 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2024 yang berasal dari rekanan sebesar 140 juta rupiah. Dari kegiatan penangkapan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang disita dari kediaman APN berupa uang tunai sebesar 318 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara diputuskan naik ke tahap penyidikan. Jadi setelah melalui proses permintaan keterangan, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti, dilakukan ekspos perkara dan dalam ekspos tersebut dinyatakan bahwa perkaranya naik ke penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 2 orang tersangka. 3 orang tersangka, kami ulangi. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan saudara TAR selaku Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP Yunto pasal 64 KUHP. Tadi disebutkan bahwa ditetapkan 3 orang tersangka, tetapi yang tadi ditampilkan dan kemudian ditahan oleh kami itu baru 2 karena yang satunya masih dalam pencarian. Tentunya kami berharap kepada yang bersangkutan kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah melaporkan kepada kami terkait tindak pidana yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Angkasa Pura, Bandara Samsudinor, kemudian dan pihak-pihak lainnya yang telah mendukung proses penanganan perkara ini. Melalui penindakan ini, KPK berharap dapat memberikan efek jera agar modus korupsi tidak kembali terulang, sekaligus memberi kepercayaan publik bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini adalah praktek tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, di mana KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan saudara TAR selaku Kasidatun di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dan pada kesempatan kali ini KPK melakukan penahanan terhadap diantaranya 2 tersangka tersebut, yaitu saudara APN dan saudara ASB. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan menampilkan barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penangkapan pada kegiatan tersebut, yaitu sejumlah uang tunai senilai 318 juta rupiah. Cukup, kawan-kawan? Yang jawab aja. Baik, kawan-kawan, kita akan buka sesi tanya jawab terkait dengan perkara ini dulu saja. Nanti kita akan buka lagi setelah sesi konferensi pers yang kedua. 1 Mas Mario, 2 Mas Rio. Ini selalu satu paket. Ada lagi kawan-kawan? Oke, Mas Mario, kesempatan pertama kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Selamat pagi Pak Deputi, Mas Subir. Ya, ini terkait kasus dugaan di Ajari ASU ini. Ya, yang saya ingin tanyakan pertama, tadi singgung Pak Deputi soal bagaimana ada salah satu tersangka yang ditetapkan yang masih dalam masa pencarian. Gitu. Nah, informasi yang diperoleh itu yang saya ingin konfirmasi, apakah benar pada saat dilakukan OTT yang bersangkutan sebenarnya berada di lokasi, namun dia melarikan diri, bahkan menabrak para petugas atau penyidik, dan kemudian kabur ke wilayah arah kiri, yang kalau kiri itu berarti ke arah hutan, kalau ke kanan tuh ke kota atau ke... Nah, apakah benar yang bersangkutan Kasidatun ini melakukan upaya kekerasan dengan melawan atau bahkan menabrak? Apakah kemudian itu bisa menjadi pasal tersendiri atau memberatkan yang bersangkutan? Dan bagaimana sampai saat ini tim itu sendiri melakukan upaya pengejaran terhadap ini, kan soalnya wilayahnya agak menarik, hutan gitu kan. Kalau nyari di kota kawan-kawan jagoan lah, kalau nyari di hutan kan butuh mental Rambo juga gitu loh. Nah, kedua, untuk kedua huruf besar, ya, pertanyaan soal tersangka APN. Yang setahu saya kawan ini sudah pemain sejak di Kejati DKI. 2013 kawan ini tersandung kasus penghentian pajak. Nah, setelah kasus tersebut 2013, yang bersangkutan dimutasi, dan menariknya tak lama dari situ justru promosi
mendapat promosi jabatan. Bahkan sekarang menjadi kajari di ASU. Kalau kemarin itu saudara RZ itu sempat bermasalah, terus kemudian hanya sanksi disiplin, terus melakukan pemerasan lagi. Ini kan ngeri gitu, ini laten gitu loh. Dan selalu orang yang bermasalah di APH sebelah sana, ketika bermasalahnya disiplin, balik lagi ngerampok lagi. Nah, apakah KPK kembali akan melakukan pendalaman dugaan tindak pidana lain yang dilakukan APN? Karena diyakini ini tabiat gitu, di mana juga dia berada. Filosofinya kapal keruk. Nah, ini yang repot. Mau dipindahin mana? Jangankan sampai ke neraka, dia juga bisa juga tuh masih ngeruk-ngeruk gitu. Apakah akan melakukan tindak pidana lain? Tidak hanya saat dia berada di Kejari ASU. Nah, kemudian terkait pemerasan atau bahkan temuan-temuan dengan modus ancaman-ancaman, apakah KPK akan melakukan pendalaman dugaan penyidikan terkait pengadaan di SKPD tersebut? Misalkan, tadi dikatakan bahwa Kadis Pendidikan diperas dapat 200 juta, 200 sekian, 270 juta. Nah, itu proyek apa tuh? Nah, kok APN bisa tahu tuh? Artinya ada kejanggalan di situ. Nah, proyek itu kan disebutkan berapa kadis, berarti ada barang yang nggak beres, berarti ada dugaan tindak pidana korupsi di SKPD tersebut. Apakah KPK juga akan mendalami dugaan-dugaan, ya mungkin pintu masuknya si APN ini? Cekek dia aja, sebut yang mana yang ada korupsi, keluar semua tuh bunyi. Kalau kagak bebesin aja, kasih dakwaan paling maksimal. Nah, terakhir memastikan, ini apakah barang ini mau diserahin lagi nih? Memastikan aja, biar masyarakat juga tahu yang begini-begini gitu loh. Karena mungkin dengan alasan kemarin yang nyidik di sono, akhirnya diambil alih, diserahkan ke apa tuh tempat tongkrongan itu, Mahakam, kan itu Jalan Mahakam itu, atau gimana? Nah, paling itu aja Pak Deputi, Pak Jubir, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario, pertanyaannya sangat lengkap. Berikutnya Mas Rio. Ya, pagi Pak Asep, Mas Budi, sedikit aja soal Kasidatun ini ya, apakah sudah diterbitkan DPO-nya gitu? Terima kasih. Satu saja, Mas. Ya, terima kasih. Mas Mario, tadi terkait dengan dugaan melarikan diri TAR ya dalam kegiatan penangkapan, kemudian atas APN, apakah KPK akan mendalami sebelum-sebelumnya dan juga mendalami pengadaan di SKPD dan bagaimana kelanjutan dari penyidikan perkara ini, apakah di KPK atau akan limpah? Pada Pak Deputi kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir, terima kasih Mas Mario dan Mas Rio. Banyak juga nih Mas Mario ya, udah 1, 2, 4 kalau tidak salah nih. Baik Mas Mario, yang pertama, jadi sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada kami dari petugas yang melaksanakan penangkapan, bahwa dari 3 terduga tersebut memang salah satunya melarikan diri. Jadi kami sedang berupaya untuk mencarinya. Ya, kemudian tentunya ini berkait dengan pertanyaan Mas Rio, langkah selanjutnya tentu akan diterbitkan daftar pencarian orang. Ya, seperti itu. Sampai sore ini masih kita proses ya. Pagi nanti kita sampaikan. Yang selanjutnya terkait dengan yang kedua dari Mas Mario, penerimaan sebelumnya dan juga latar belakang yang bersangkutan dalam ini saudara APN, tentunya di dalam penyidikan nantinya ya. Ini sekaligus juga menjawab yang terakhir bahwa untuk penanganan perkaranya ini dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan apabila ditemukan dalam proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana yang lain atau ditemukan ada peristiwa pidana yang lain, tentu akan kami tindak lanjuti. Tapi untuk saat ini tentunya kita fokus terhadap pasal yang dipersangkakan, yaitu
terkait dengan pemerasan. Kemudian terkait dengan ancaman dan modus-modus yang lainnya, yang tadi disampaikan bahwa ada pengadaan dan lainnya, justru yang disampaikan atau ancaman-ancaman itu adalah hanya sebagai modus ya, karena berdasarkan keterangan dari para kepala SKPD tidak ada perkara atau pengadaan yang sedang ditangani di situ. Jadi ada dibuat gitu ya, ada seolah-olah ada laporan, kemudian ditindaklanjuti laporannya bahwa ada permasalahan di SKPD tersebut, kemudian dihubungilah kepala SKPD-nya. Seperti itu modusnya ya, modusnya. Nah, seperti itu, jika tidak memberikan sesuatu maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Nah, untuk itulah maka kepala SKPD tersebut memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang diminta oleh saudara APN. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih Mas Jubir. Izin Pak Deputi, Ya. yang pertama itu belum dijawab. Pertama soal apakah benar dilakukan adanya tindakan perlawanan, kemudian menabrak petugas, kemudian lari ke hutan. Itu aja dulu. Artinya ini berkaitan dengan kronologis yang memang bisa juga dikatakan bisa masuk ada pasalnya tersendiri, dan misalkan pemberatan atau bahkan tindak pidana lain. Bisa dikonfirmasi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa benar pada saat sesuai dengan laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri, seperti itu. Sehingga saat ini terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan upaya pencarian, dan tentunya nanti akan kami terbitkan daftar pencarian orang apabila pencarian ini yang sedang dilakukan tidak membuahkan hasil atau tidak ditemukan yang bersangkutan. Makanya tadi pada saat konvers kami sampaikan kepada yang bersangkutan diharapkan untuk segera menyerahkan diri atau datang kepada kami untuk mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Demikian Mas Mario. Baik, terima kasih Pak Deputi. Kita buka lagi 1, 2, 2. Oke, monggo Mas belakang. Baik, selamat pagi Pak Asep, Mas Budi. Saya Ade dari Tempo. Mau menegaskan aja Mas Pak Asep, di dalam barang bukti yang ditunjukkan tadi itu kan hanya 318 juta. Sementara di dalam prakteknya ini para tersangka menerimanya hampir miliaran gitu. Apakah uang-uang itu sudah beralih menjadi barang? Apakah KPK akan mengusut ini ke TPPU-nya atau seperti apa? Terus yang kedua masih menyangkut ke proses pencarian tadi Pak Asep. Yang bersangkutan ini kan penyelenggara negara ya, artinya mudah lah gitu, masih punya instansi yaitu kejaksaan gitu. Apakah KPK akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melakukan pencarian yang bersangkutan ini? Terima kasih. Mas Fadil, silakan. Baik, terima kasih Mas Budi, Pak Asep, izin saya Fadil dari Kumparan. Sebenarnya saya hanya ingin mengkonfirmasi terkait dengan dugaan uang yang diterima sama APN yang dalam kurun November sampai Desember 2025. Di pointersnya kan itu disebutkan dalam periode itu APN ini diduga menerima aliran uang sebesar 804 juta rupiah dari dua klaster perantara, yang mana ada perantara dari Kasih Datunnya sama Kasih Intelnya. Dan kalau nggak salah itu setelah saya jumlahkan itu nggak sampai angkanya 804 juta, jumlahnya hanya sebesar 654,3 juta. Ini sisanya larinya kemana gitu, maksudnya penerimaan yang lainnya itu dari siapa gitu. Mungkin itu saja Pak Asep, Mas Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadil dan juga Mas Ade. Ada lagi kawan-kawan supaya kita tuntaskan?
Cukup? Oke. Baik, Pak Deputi, kami persilakan. Baik, karena ini nanti ada yang berikutnya gitu. Sekali lagi ininya ya. Oke. Baik, dari Mas Ade. Ini dari BB yang ditunjukkan ada 318 juta. Ini yang lainnya kemana gitu? Karena kan lebih besar gitu dari yang disampaikan. Pertama bahwa kami sampaikan tadi juga dalam narasinya bahwa itu adalah keterangan-keterangan yang diperoleh juga dari para kepala dinas ya dan juga saksi lainnya yang menyatakan bahwa itu penerimaan-penerimaan sebelumnya dan tentunya uang tersebut juga sudah digunakan ya. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Sekarang sedang didalami apakah juga masuk nanti untuk peristiwa tindak pidana lainnya seperti yang disebutkan oleh Mas Ade, TPPU dan tentunya juga yang lainnya. Gitu. Kemudian yang bersangkutan saudara TAR mungkin yang dimaksud ya, saudara TAR yang saat ini belum bisa kami hadirkan di sini, itu adalah penyelenggara negara benar. Kemudian tentunya kami akan berkoordinasi dan dengan instansi yang bersangkutan secara berjenjang gitu ya, karena yang bersangkutan kan adanya di Hulu Sungai Utara, itu di atasnya tentunya kan ada Kejaksaan Tinggi ya, seperti itu. Kami akan berkoordinasi dengan yang bersangkutan juga kepada keluarganya. Ini kita cari kepada keluarganya, kan biasanya kalau lari atau pergi itu kan ke kenalannya, keluarganya gitu, seperti itu. Nah itu ya Mas Ade. Kemudian Mas Fadil, disampaikan untuk APN ini November sampai dengan Desember 2025 jumlahnya tidak pas gitu ya, tidak klop. Tadi kan di 304 nih ada nih. Ini nanti ada nih jumlahnya ya. Di 23 November 2025 dari RHM Kadisdik 120 juta, kemudian 23 November 2025 dari FVN Direktur RSUD 15 juta, 24 November 2025 dari PN Kembali Direktur RSUD 200 juta, kemudian 25 November 2025 dari FVN Kembali, ini FVN 3 kali ini berturut-turut, Direktur RSUD berupa tiket bentuknya 20 juta rupiah, kemudian 16 Desember 2025 dari RHM Kadisdik 150 juta, dan 18 Desember 2025 dari YND Kadiskes 149 juta 300.000. Nah jumlahnya 804 300.000, nanti bisa dilihat ya. Demikian mungkin.